Yayasan Pelita Kasih ini yayasan yang seperti apa? Jadi mungkin punya program apa dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Yayasan Pelita Kasih ini seperti apa? Mungkin boleh diceritakan Kak Vio? Oke, baik. Salam kenal semuanya. Saya Violin. Kita dari Yayasan Pelita Kasih. Kita punya rumah singgah dengan nama Lentera Pejuang Kanker. Adapun background yayasan ini sebenarnya saya pribadi adalah pejuang kanker, dan saya pun sampai hari ini pun saya masih terapi radiasi dan segala sesuatu. Karena dasar itulah saya mengenal proses perjuangan sakit ini. Dari situ saya terpanggil untuk membantu pasien kanker anak lebih tepatnya, karena background saya adalah guru sekolah minggu, segala sesuatunya saya banyak pelayanan di ibadah anak. Jadi saya tergerak untuk terpanggil untuk membantu mendampingi para pasien kanker anak. Saat ini di yayasan sudah tergabung kurang lebih 30 anak yang kami bantu sampai hari ini. Kami masih baru sejujurnya, tapi cukup intens lah untuk membantu mereka, memberikan vitamin bagi mereka, memberikan bantuan sembako bagi keluarga yang kurang mampu. Juga beberapa pasien yang kami lihat kondisi ekonominya tidak memungkinkan, biasanya kami subsidi dengan biaya pengobatan ataupun biaya transport yang mereka perlukan biasa saat ini. Sampai saat ini sih yang kami lakukan lebih ke aktivitas sosial, Mbak Sarah. Jadi lebih ke pendampingan para pasien ketika mereka lagi masa-masa kemoterapi, radiasi. Kebetulan rumah singgah kami kan berada di belakang Darmais, jadi mereka cukup jalan kaki ke Darmais, jadi itu sangat membantu mereka. Itu sih yang kurang lebih. Dan akhir-akhir ini baru beberapa bulan terakhir kita kerjasama sama Benih Baik. Kita coba bantu mereka untuk karena kan yayasan ini juga masih manual ya, jadi kami juga tidak punya donatur tetap, jadi kami coba bantu dengan donasi online melalui Benih Baik untuk per pasien. Pengobatan kanker ini kan butuh biaya yang besar ya. Rata-rata yang kami bantu adalah kan keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Jadi karena ada mereka sudah punya BPJS, tetapi kan tidak semua BPJS obat kanker di cover sama BPJS. Betul. Nah, itu yayasan support untuk di situ. Jadi obat-obatan yang mereka tidak dapatkan dari BPJS, kita bantu biasanya. Oke. Nah, dari 30 anak yang berada di bawah pendampingan Pelita Kasih, itu kira-kira tipe kanker yang seperti apa aja, Kak? Mungkin dia ada anak-anak yang kanker, mungkin kayak leukemia, atau mungkin kanker yang lain, bisa diceritakan, Kak Vio? Atau tipe-tipe penyakitnya? Dari 30 anak yang sudah tergabung di yayasan, kurang lebih majornya itu adalah leukemia, kanker darah. Rata-rata usianya dari bayi 1 tahun sampai 10 tahun untuk leukemia. Tetapi di luar itu ada yang kanker otak, ada yang kanker paru, ada yang beda-beda, ada macam-macam. Tapi majoritinya di leukemia. Nah, kalau kebanyakan adalah kebutuhan apa saja yang biasanya dibutuhkan oleh anak-anak untuk menghadapi pengobatannya sedang berjalan? Ya, kalau untuk anak-anak kanker yang pertama kan mereka dari seperti dari pemerintah sudah ada berupa BPJS. Jadi ketika mereka dirawat kita berpartner dengan Darmais saat ini. Jadi di Darmais sendiri dengan BPJS mereka udah full support. Tetapi yang tidak disupport sama Darmais seperti ada beberapa jenis obat kanker yang mereka tidak support, nah kita bantu. Dan anak-anak kanker sendiri mereka butuh multivitamin sebenarnya, karena masa-masa pandemi ini ketika mereka mengalami kemoterapi biasanya kan trombosit mereka turun, leukosit mereka turun. Nah di situ biasanya kami bantu untuk multivitamin bagi mereka, jadi mereka punya stamina yang baru lagi untuk menghadapi kemoterapi selanjutnya. Yang paling berat itu adalah operasional. Contoh dari Depok mereka harus jalan ke Darmais ataupun dari pinggiran Jakarta karena kondisi anak kan lemah, karena kondisi anak nggak memungkinkan mereka naik angkutan umum, tidak memungkinkan mereka naik sepeda motor. Jadi mau nggak mau mereka harus menyewa mobil, baik itu Grab atau Gojek. Nah itu satu kali aja itu kurang lebih 100 sampai 150.000, bolak-balik itu 300.000. Dan seminggu mereka harus ke Darmais itu minimal 1 sampai 3 kali. Jadi kurang lebih satu anak untuk biaya operasional, multivitamin, pengobatan kanker obat kanker yang belum ada itu kurang lebih 10 juta 1 bulan. Harapannya Kak Vio sebagai pembina dari Pelita Kasih dengan bekerja samanya kita, dengan kolaborasi kita Pelita Kasih dan Benih Baik, harapannya apa nih Kak untuk perjuangan anak-anak yang saat ini sedang berjuang menjadi cancer survivor? Boleh disampaikan Kak? Ya,
saya mengucapkan empati juga kepada para pasien kanker anak yang sudah kita dampingi sejauh ini. Harapan saya satu-satunya pastilah ada kesembuhan bagi mereka semua. Dalam doa-doa saya secara pribadi pun saya tetap mendoakan mereka semua. Tetapi biar kehendak Tuhan yang terjadi bagi mereka semua. Tetapi yang bisa kami lakukan, maksimal saya lakukan juga bagi yayasan ini adalah mendampingi mereka apapun yang sekiranya mereka butuhkan, yang mampu kami lakukan akan kami lakukan sampai saat ini. Makanya kami berinisiatif untuk bekerja sama dengan Benih Baik dengan harapan sekiranya ada donasi-donasi yang terkumpul, kami akan membeli ambulans satu ambulans untuk karena kan transportasi dari rumah singgah ke itu mereka juga untuk kondisi yang lemah mereka membutuhkan mobil lah intinya gitu. Berikut juga rumah singgah saat ini kan juga masih kontrak, masih sewa. Harapan kami juga kami dengan menyediakan satu rumah singgah yang sudah statusnya milik yayasan secara pribadi, mereka punya tempat bernaung selama-lamanya gitu, yang tidak akan takut untuk masa sewa lagi. Jadi ya harapan saya semoga semuanya ke depan lebih baik dengan adanya yayasan ini. Mereka sudah tidur tenang, intinya mereka hanya menghadapi sakitnya saja, tetapi yang lain-lainnya sudah kami bantu untuk satu pikiran beban mereka hilang. Gitu. Itu sih harapan saya, Mbak Sarah.